Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Sabtu 01 Februari 2025. Besari berita penting. Bajing loncat tersangkut di atas mobil korban. Berita kedua. Pemkab Tebu segera usulkan nama PPPK penuh waktu dan paruh waktu setelah rekrutmen tahap kedua. Berita ketiga, 100 hari kerja Menteri ATR BPN, HPL lampaui target, tanah ulayat Sumatera Barat masih jadi tantangan. Berita selengkapnya. Viral di media sosial aksi bajing loncat yang nyangkut di mobil L300 ketika beraksi. Dilansir dari akun Instagram @kabarkampungkita_DJP, Jumat 31 Januari 2025, tampak pelaku bajing loncat beraksi sendirian di siang hari. Pelaku yang sudah beraksi di atas mobil L300 itu tak bisa kabur karena mobil terus berjalan dengan kecepatan tinggi. Sepanjang perjalanan, pelaku hanya bisa bertahan dengan satu tali di atas mobil tersebut. Loka tersungkur viral aksi bajing loncat di mana seorang pria tersangkut di atas kap mobil L300 di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi Palembang. Dan tulis postingan di akun tersebut. Diketahui belakangan memang marak aksi bajing loncat khususnya di Jalan Lintas Timur Jambi. Namun kali ini berbeda, pelaku nekat bereaksi pada siang bolong. Sontak saja postingan itu langsung ramai dikomentari warganet. Di antaranya Dimas Verta mengomentari, gas kebut aja Pak Supir, bila perlu nyalip mobil zigzag. Kemudian Wahyudi 991022, bawa sampai keluar kota Bang. Kemudian yang lain, Koronai mampir Kapolres dulu Pak, enggak sih. Kemudian Zagil JBI berkomentar dapat muatan tambahan. Kemudian Handol Parianto berkomentar langsung ngebut ke polsek terdekat aja Pak Supir. Sementara itu menanggapi adanya laporan dugaan bajing loncat itu, Piket Polsek Babat Supat, Kanit Semapta Aibtu Rudi Hartono dan unit reskrim mendatangi TKP, lalu menelusuri lokasi yang terekam dalam video serta mencari informasi dengan penduduk sekitar yang mungkin mengetahui kejadian tersebut. Kapolsek Babat Supat, Ibtu Marlin mengatakan anggota telah mendatangi TKP diduga terjadinya aksi bajing loncat sekaligus melakukan patroli di sepanjang jalur mulai dari Desa Tanjung Karang sampai SPBU Babat Banyuasin. Anggota sudah memeriksa para saksi yang mungkin mengetahui kejadian tersebut serta meminta info pemilik video untuk dapat membantu mengenali ciri-ciri terduga pelaku, ujarnya. Dari hasil olah TKP, unit reskrim mendapatkan keterangan dari para saksi bahwa rata-rata tidak melihat kejadian tersebut. Sampai saat ini berita dibuat, Polsek belum menerima laporan baik dari korban maupun orang lain yang mengetahui aksi dugaan bajing loncat ini, ungkapnya. Untuk antisipasi kejadian serupa, Polsek Babat Supat akan meningkatkan giat patroli dan memberikan imbauan Harkamtipmas. Jadi, jika ada yang merasa dirugikan atas aksi bajing loncat ini, segera melapor, termasuk apabila menemukan ciri-ciri pelaku yang beraksi pada saat itu, tegasnya. Sumber berita Tribun News. Berita kedua, pemerintah Kabupaten Pemkab Tebu akan segera mengusulkan nama-nama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK untuk kategori penuh waktu dan paruh waktu setelah rekrutmen tahap kedua selesai. Sekretaris Daerah Sekda Tebu Teguh Arhadi menyampaikan bahwa usulan ini akan diajukan ke pemerintah pusat setelah seleksi tahap kedua rampung. Selesai seleksi tahap kedua, baru kita akan usulkan ke pusat mana yang paruh waktu dan mana yang penuh waktu, ujar Teguh. Jumat 31 Januari 2025. Saat ini Pemkab Tebu
masih menunggu petunjuk teknis Juknis terkait pengelolaan PPPK paruh waktu. Namun ia memastikan bahwa tenaga honorer yang tidak lolos sebagai PPK penuh waktu akan diarahkan menjadi PPPK paruh waktu. Dari 400 kuota yang disiapkan pemerintah daerah, sekitar 300 lebih pelamar dinyatakan lolos seleksi. Teguh juga menegaskan kepada seluruh organisasi perangkat daerah OPD agar tidak merekrut tenaga honorer baru sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara UU ASN. Ya, tahun ini tidak ada penerimaan tenaga honorer yang baru, pungkasnya. Sumber berita Tribun News. Berita ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid memaparkan capaian kinerja selama 100 hari kepemimpinannya, khususnya dalam menangani hak pengelolaan lahan, HPL, dan tanah ulayat. Dalam rapat kerja Raker dengan Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis 30 Januari 2025, Nusron menyampaikan bahwa penyelesaian masalah hak ulayat berjalan lebih baik dari target yang ditetapkan. Alhamdulillah kami menyelesaikan 14 HPL dari target 6 HPL. Di Aceh ada 2 sertifikat, di Jambi 13 sertifikat, di Kalimantan 8 sertifikat, di Banten 1 bidang, kemudian di Sumatera Barat baru 9 sertifikat dan lainnya, ujar Nusron. Namun di balik pencapaian tersebut, Nusron mengakui bahwa pendaftaran tanah ulayat di Sumatera Barat masih menjadi tantangan terbesar. Yang paling berat adalah masalah pendaftaran tanah ulayat di Sumatera Barat. Karena itu kami mohon bantuan teman-teman Komisi 2 DPR yang berasal dari Sumatera Barat agar kita bisa berkoordinasi, karena masalah ninik mama ini memang menjadi isu yang sangat krusial, ungkapnya. Masalah tanah ulayat di Sumatera Barat memiliki dimensi adat yang kuat, di mana pengelolaannya melibatkan ninik mama, pemuka adat, dan masyarakat adat setempat. Hal ini membuat proses pendaftaran tanah menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan daerah lainnya. Meski demikian, Nusron menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini melalui pendekatan dialog dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, DPR, serta tokoh adat dan masyarakat setempat. Dengan hasil yang dicapai pada 100 hari pertama ini, Kementerian ATR BPN optimis dapat terus mewujudkan kepastian hukum atas tanah di Indonesia, termasuk tanah ulayat yang menjadi bagian dari hak masyarakat adat. Sumber berita Langgam. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.